Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Introduce myself. My name is Muhammad Fahmi. Can you call me Fahmi? I come from Pemalang and now I study in Almata University in Islamic education. I made this video to do reading text assignment, namely studying Islamic book. And here I am studying a book by Muhammad Khalid Musli, and an introduction Dr. Hamid Fahmi Zarkashi MD. Buku ini yang diluncurkan oleh Pusat Islamisasi Ilmu yang bekerja sama dengan Unido Gontor Press. Buku ini diresmikan pada tanggal 8 April 2018. Sejatinya, buku ini merupakan buku textbook materi kuliah internal kampus Unida saja. Namun, ketika buku ini dipublikasikan, banyak dari kalangan orang luar Unida yang ingin memesannya secara online. Buku ini merupakan karya Dr. Muhammad Khalid Musli yang ditulis oleh 9 dosen Islamisasi dengan pengantar yaitu Dr. Hamid Fahmi Zarkashi MD MPhil. Judul buku ini itu Worldview Islam. Itu membahas tentang konsep-konsep penting dalam agama Islam. Mengapa ini penting? Kesalahpahaman dalam mengenai konsep-konsep penting dalam agama Islam itu mengakibatkan kebingungan berpikir dalam melaksanakan ajaran agama Islam itu sendiri. Menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkashi selaku pengantar buku Worldview Islam ini, worldview seringkali dipandangkan sebagai suatu pandangan hidup atau filsafat hidup. Islam yang dibawa Rasulullah SAW itu membawa suatu pandangan hidup yang khas. Apa dasarnya? Misi tauhid yaitu meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sentral dari konsep-konsep lainnya. Aspek ketuhanan inilah yang mempengaruhi konsep-konsep lainnya, lantas melahirkan suatu kerangka berpikir atau framework. Worldview Islam atau pandangan alam Islam atau yang familiar dikenal dengan pandangan hidup Islam. Dalam buku ini disampaikan Tuhan dan wahyu adalah konsep yang mendasar yang membedakan antara cara pandang Islam dengan yang lainnya, semisal materialisme, sekularisme, dan sebagainya. Kemudian berlanjut dengan 8 konsep penting lainnya yang dijabarkan dengan menggunakan metode saintifik. 10 konsep penting yang ada dalam buku ini itu meliputi Tuhan, agama, wahyu, kenabian, alam, taskhir, qadar, hari akhir, manusia, kebebasan manusia, dan kebahagiaan. Konsep-konsep inilah yang diuraikan dengan tidak hanya membandingkan pemikiran Islam dengan Barat saja, tetapi juga mengambil keilmuan modern yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau diistilahkan dengan Islamisasi ilmu. Islam sebagai sebuah agama dan peradaban memiliki karakteristik yang canggih sejak mulanya, sehingga ketika tauhid diandaikan sebagai sebuah benih dari pohon besar bernama Worldview Islam, yang daun dan buahnya adalah berbagai perilaku dan sistem kehidupan yang kompleks. H-10 dalam sebuah pengantar buku ini. Worldview Islam atau pandangan alam Islam atau yang familiar dikenal dengan pandangan hidup Islam, dalam buku ini disampaikan Tuhan dan wahyu adalah konsep dasar yang membedakan antara cara pandang Islam dengan yang lainnya, semisal materialisme, sekularisme, dan lain-lain. Kemudian berlanjut dengan 8 konsep penting lainnya yang dijabarkan dengan menggunakan metode saintifik. Istilah worldview pertama kali digunakan dalam bahasa Jerman yaitu Weltanschauung oleh Immanuel Kant, dan selanjutnya di kalangan idealis dan romantis Jerman. Istilah ini mulai digunakan untuk menggambarkan mengenai susunan yang melandasi dan membentuk pemikiran dan tindakan manusia. Secara etimologis, worldview terdiri dari dua kata,
Worldview yang berarti world yang berarti dunia, dan view yang berarti pandangan. Istilah lain dalam bahasa Indonesia yang serupa makna worldview itu adalah filsafat hidup maupun filosofi. Secara teknis, worldview dibangun di atas berbagai konsep yang tercipta di dalam benak seseorang. Jika dilacak, berbagai konsep tersebut merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan dasar dalam kehidupan. Berbagai pertanyaan tersebut misal mengenai ultimate reality, seperti dasar bagi kepercayaan seseorang mengenai sesuatu, hakikat tempat hidup manusia di dunia, hakikat manusia dan tujuan hidupnya, standar baik dan buruk, hakikat keniscayaan hidup manusia dan pemecahannya, hakikat dan tujuan dan keindahan, makna sejarah keberadaan hidup pasca kematian, dan sebagainya. Ketika berbagai pertanyaan tersebut terjawab secara seksama, maka di dalam benak manusia sedang tercipta satu kerangka pandangan yang dengannya ia memahami dan menafsirkan dunia dan kehidupan. Intinya, worldview itu merupakan cara pandang yang berdampak secara sistematik terhadap seluruh kehidupan. Oke, sekarang lanjut ke makna worldview Islam. Seperti yang tertulis di buku ini, apa yang disebut dengan worldview Islam itu sebenarnya tidak lain adalah akidah itu sendiri. Kalimat syahadat yang menjadi gerbang masuk Islam memiliki konsekuensi terhadap perubahan pandangan hidup seseorang. Seorang muslim selepas menyatakan dua kalimat syahadat mengalami pergeseran dalam memandang realitas dan kebenaran. Hal itu tidak lepas dari persyaratan bahwa syahadat seseorang harus memenuhi beberapa hal untuk menyatakan absah di sisi Tuhannya. Oke. Terus pengertian worldview Islam yang dikumpulkan Hamid Fahmi Sarkasi dari beberapa definisi. Yang pertama, worldview Islam itu bermula dari kesaksian syahadah akan keesaan Tuhan tauhid. Yang kedua, dari tauhid tersebut terbentuklah satu gugusan keyakinan asasi yang lebih kompleks di dalam mata hati, pikiran, perasaan seorang muslim. Terus yang ketiga, keyakinan asasi tersebut menjadi operasional karena ditopang oleh akal dan bersifat rasional, serta menjadi gugusan pemikiran yang bersifat arsitektonik. Terus yang keempat, keyakinan asasi yang rasional tersebut menjadi cara pandang visi muslim bersangkutan mengenai realitas dan kebenaran, serta menjelaskan mengenai wujud yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian yang kelima, pada gilirannya keyakinan asasi tersebut berubah menjadi asas perilaku yang baik, asas perilaku manusia baik yang bersifat personal dan sosial maupun ilmiah dan teknologis. Kemudian terakhir, puncaknya keyakinan asasi tersebut menjelma menjadi sistem tata aturan yang lebih kompleks lagi yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Kesimpulannya, dalam buku ini makna worldview dan worldview Islam, worldview adalah cara pandang yang secara sistematik berdampak terhadap seluruh kehidupan. Adapun worldview Islam adalah cara pandang yang mengandung struktur keyakinan, ritualitas, etika, hingga sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanannya sendiri. Seluruh bagian dari worldview Islam berikut turunannya tersebut mengikuti kehendak Tuhan dan utusannya yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Setiap muslim harus memahami dengan baik worldview Islam ini sehingga terinternalisasi di dalam dirinya secara kokoh, serta terrefleksikan dalam personalitas dan tradisi intelektualnya. Dengan demikian, akan terciptalah masyarakat Islam yang memiliki nilai keislaman yang mengakar serta produk peradaban yang bersifat ilahi. Terus, seluruh worldview selain Islam, baik yang berlandaskan budaya, agama maupun peradaban, sangat dipengaruhi oleh keterbatasan nalar spekulatif manusia serta dorongan rendahnya. Oleh karena itulah, seluruh worldview selain Islam selain mengandung kekurangan, berpotensi untuk mengalami benturan dengan worldview Islam. Kenyataannya, upaya pihak luar untuk mengonversi muslim hingga memeluk agama selain Islam selalu ada. Tetapi yang lebih mendesak bagi mereka
adalah mengubah worldview Muslim agar sesuai dengan worldview mereka. Hal itu karena perubahan worldview akan berdampak sistematik terhadap berbagai hal, dari perilaku hingga sistem kehidupan. Oleh karena itu, semakin disadari bagi umat Islam hari ini kebutuhan untuk memantapkan pembentukan worldview Islam di dalam diri setiap Muslim dan masyarakat Islam pada umumnya, serta melakukan respon yang memadai terhadap setiap upaya untuk mengacaukan worldview Islam, baik dari timur maupun barat, secara khusus yang disebut dengan liberalisasi tersebut. Intinya, seluruh bagian dari worldview Islam berikut turunannya mengikuti kehendak Tuhan dan utusannya yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik, itulah pengertian worldview Islam, worldview dan worldview Islam. Di buku ini itu membahas 10 konsep penting dalam agama Islam yang dan konsep Tuhan itu merupakan konsep utama dan kunci dalam worldview Islam. Konsep Tuhan berperan dalam mendesain konsep-konsep lainnya dalam struktur worldview. Dalam worldview Islam, konsep Tuhan berhulu pada konsep wujud dan berhilir pada konsep tauhid. Konsep tauhid inilah yang kemudian menjadi ciri khas dan karakteristik Islam. Dalam perspektif worldview Islam, Tuhan memenuhi kriteria mutlak, maha segalanya, maha sempurna, memiliki segala sifat kesempurnaan, dan terhindar dari segala bentuk kekurangan, tidak menyerupai atau tidak bisa disejajarkan dengan siapapun dan apapun. Ia tidak berawal dan tidak pula berakhir. Ia juga zahir dalam arti keberadaannya, meskipun metafisik tidak bisa diindra atau batin, namun bisa dibuktikan bahwa ia ada. Kemudian dilanjutkan dengan konsep agama, konsep wahyu, konsep kenabian, konsep alam, konsep taskhir, konsep hari akhir, konsep manusia, konsep kebebasan manusia, dan yang terakhir itu konsep kebahagiaan. Itu semuanya ada di buku worldview Islam ini yang ditulis oleh Muhammad Khalid Musleh, yang diresmikan pada tahun 2018 ini. For this video, perhaps so that I can say as no more or less as well as mistakes that I said either intentionally or not. I really apologize. Thanks for attention and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.